Siap. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, kami kita berdoa mulai. Ketika bersalam. Yang sakit, yang ada, yang kawan-kawan. selamat pagi. Pagi, luar biasa. Gimana kabarnya? Sekarang kita akan masuk ke materi cerpen. Cerita. Ada yang udah pernah baca cerita pendek? Masa sih belum? Cerpen. Nah, baca apa? Kenapa cerita pendek? Tentang apa? Pasti cerita pendeknya teh Nah, cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Apa itu fiksi? Tidak nyata. Iya. Kalian ini dulu bikin cerita pendek tentang hidup kalian? Tidak, Bu. Aku lah masuk. Oh, masuk. Fiksi apa? Tidak. Sebenarnya kalau kalian bikin cerita tentang hidup kalian juga kan cerita pendek, fiksi kan? Sudah nyata, berarti kalian masih bisa marah. Ya. Dibuat-buat saja kan? Fiksi tidak nyata, tapi jangan semuanya kayak nakal. Jadi buku-buku supaya ceritanya teh yang bacanya teh nggak bosan, boring, capek gitu. Ya, siapa pernah baca? Ya, ini ada sampai ini berapa orang kedua? Ada berapa sekali? Berapa? 15 Kemarin adil. bagi 3. Visi tidak nyata cerita pendek. Saya menanam buah. Mau buat? Mau disuruh buat? Apa sih bedanya cerpen sama novel? Karena ini novel kok panjang, Bu. Kalau cerita pendek itu lebih singkat, padat, dan tidak memiliki banyak tokoh. Kalau novel jauh lebih panjang, karena juga bisa mencapai 35 kata. Sedangkan pada novel juga punya alur dan plot yang lebih kompleks. Ya, lebih juga kalau lebih singkat dan padat. Novelnya film Ciri cerpen. Itu kan ciri cerpen apa aja? simpel, jelas, fiksi. Ya betul. Yang pertama ada bersifat fiktif karena berubah
Anggapnya di itu kan. Pembuatan Masuk dulu. ya besok ya. Coba drama awal menengok. Baru di Ya. Memiliki kata tidak melebihi 10.000 kata. Kita cumi. Tidak lebih dari jadi cerpen itu harus singkat. Kalau banyak katanya atau panjang berarti novel. Kalau bisa tuh bisa bisa apa? Jadi 10.000 satu. Berarti aku tahu cerpen kita dari kata Tidak novel. Ya. Kalau 1.000 kata ya langsung novel dan langsung cerpen. Kalau dari 10.000 kata berarti Bu, kalau cara ngitungnya gimana? jalan itu. Salah satu katanya gimana Bu? Kamu kan di Word, pasti di Word kan? Itu ada yang bawahnya, yang Kalau kurang dari 1.000, yang apa? tambah kata. Kalau kurang dari 10.000, kalau kamu kan namanya juga cerpen. Kalau bikin novel aku lebih dari 10.000 kata. Iya. Ini ada harus 35.000 kata. Siapa itu? Lagi. Kalau kalian dapat dibaca dengan hal yang bilang Apa Bu? dapat dibaca dengan sekaligus maksudnya apa? Oh, jadi kali dulu. Kali dulu ya. Jadi gitu. Karena singkat jadi cerpennya satu kali kamu baca juga udah bisa. Kalau novel kan ada babnya, itu kan harus beberapa hari. Kalau ya ada sih yang 1 hari, cuman kan harus terus kan. Kalau cerpen dari kamu cuma beberapa menit juga beres kan. Ini juga beres Bu. Iya. Tapi ketika kamu yang keempat ceritanya singkat dan jelas. Kalian pernah masuk buku sekarang? Udah pernah ngarang Bu? Iya Bu. Pernah nggak pernah bawa buku Pak? Enggak. Ayo gitu marah, nggak mau, udah suruh kayak gitu. Apa? Bohong demi kebaikannya ada di mana? Kalau main bola, Teman-temannya. kita mau main bola, mau main bola tuh tak jujur, tak ideologi. Baik. Oke deh. Kalian tahu diksi itu apa? Diksi. Siapa sama diksi. Itu visi. Itu bukan diksi, itu diksi. Diksi mana nih nggak? Diksi, kata. Diksi itu kata teman memiliki diksi yang tidak lebih sehingga mereka kata-katanya harus jadi masih bisa kita kami. Kalian baca cerpen tentang Miriam merasa berat nggak? Kata-katanya ada yang mungkin dipahami? Tapi kan masih ini kan masih sama aja ditanya gini gitu, masih nggak ini lah, nggak
Kata-katanya Kata-katanya ini memiliki alur tunggal. Alurnya cuma satu, misalkan alur mundur, alur Maju, maju, maju. terus kamu ada apa lagi? Alur maju, mundur. Pembuatan aku di sini. Ya. Ini berawal, ceritanya berawal dari kehidupan sehari-hari. Paling mulai tentang kehidupan kota kalian buat cerita ada. Harus diceritakan sangat sederhana. Nah, tapi di cermin juga harus yang terakhir terdapat tentang moral yang mendalam bagi pembacanya. Jadi kalau misalkan kalian present your friends, berarti kalian harus kayak oh berarti aku udah baca cerpen ini, nanti berarti aku harus misalkan cerpen itu tentang kehidupan nyata yang dia terbaik. Ya kayak apa itu kan dia kan kayak aku itu apa ya? Orang ke orang tuanya. Nah itu ada pesan moralnya. Ada apa pesan moral dari kamu bilang? Jangan lupa Iya, orang tua. pokoknya dari setiap cerita pendek harus ada pesan moral. Jadi setiap kali kami baca oh jadi aku mau beli kayak gitu lah gitu. Habis baca cerita pendek aku bukan itu misalkan alur maju, kalau mundur. Ini ada juga fungsi dari cerita pendek. Yang pertama ada rekreatif. Ada yang tahu nggak rekreatif itu apa? Menghibur pembaca. Ya, memberikan senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Kalian pernah nggak baca cerpen kalian merasa senang habis baca kalau nggak novel? Nggak, karena banyak sih kalau Iya, betul. Ada sih. mending membaca, mending menulis. Ini banyak. Nantinya aja ya. Iya. Kalau api Undangan. oh banyak kafe susah. Fungsi kedua ada fungsi estetis. Apa itu estetis? Estetik. Ya estetik apa? Selesai. Bagus. Melihat. Kerja bagus. Film. Indah, memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Lalu ada yang ketiga, fungsi moralitas. Nah, fungsi moralitas ini cerpennya memberikan nilai-nilai moral kepada pembacanya, sehingga mendapat pengetahuan tentang hal yang baik dan hal yang buruk. Lalu yang keempat ada fungsi didaktif. Nah, fungsi didaktif ini dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan di dalam cerita. Lalu yang kelima ada fungsi religiusitas. Apa itu? Ya, mengandung nilai-nilai yang terdapat ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembaca.